Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ketemu lagi dengan saya Darman Afandi. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi bab 4 Matematika kelas 7 kurikulum 13 pada pokok bahasan persamaan dan pertidaksamaan linier satu variabel. Sebelum dilanjut, saya berpesan kalian tetap semangat ya belajar di rumah. Semoga pandemi ini segera berakhir. Pokok bahasan yang kita bahas pada pertemuan kali ini adalah persamaan linier satu variabel atau yang disingkat dengan PLSV. Kita lanjut cakupan materi. Cakupan materi pada hari ini yang pertama adalah mengidentifikasi bentuk PLSV atau persamaan linier satu variabel. Kemudian yang kedua menentukan penyelesaian PLSV. Yang ketiga soal cerita tentang PLSV. Namun untuk yang ketiga kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Sebelum kita masuk ke inti materi, kita harus paham dulu apa itu kalimat terbuka. Nah, untuk memahaminya, coba perhatikan dua contoh berikut. Yang pertama, Batam terletak di provinsi X. Nah, X itu kan belum diketahui. Maka nilai X itu bisa bernilai benar, tapi juga bisa bernilai salah. Kalau misalkan variabel X itu diganti dengan Kepulauan Riau, maka kalimatnya akan menjadi Batam terletak di provinsi Kepulauan Riau. Maka kalimat tersebut akan bernilai benar. Tetapi kalau variabel X itu diganti dengan misalkan Kalimantan Barat, maka kalimatnya itu kan akan berbunyi Batam terletak di provinsi Kalimantan Barat. Nah, maka nilai X-nya itu bernilai salah. Contoh yang kedua, 15 dikurangi Y sama dengan 8. Nah, di situ masih ada variabel Y yang belum kita ketahui. Maka kalimat tersebut kalau nilai Y-nya diganti bisa bernilai benar, tapi juga bisa bernilai salah. Kalau misalkan Y-nya kita ganti dengan 4, maka kalimatnya akan 15 dikurang 4 sama dengan 8. Maka kalimat tersebut bernilai salah. Nah, akan tetapi kalau misalkan variabel Y-nya itu diganti dengan 7, maka kalimatnya akan 15 dikurang 7 sama dengan 8. Maka kalimat tersebut akan bernilai benar. Jadi apa kesimpulannya dari kalimat terbuka itu? Jadi kalimat terbuka itu adalah kalimat yang belum diketahui benar atau salah. Atau dengan sederhana, jika suatu kalimat tidak dapat dinyatakan benar atau salah, maka kalimat tersebut dinamakan kalimat terbuka. Baik, kita lanjutkan. Sekarang kita masuk ke inti materi, yaitu PLSV atau kita singkat dengan persamaan linier satu variabel. Jadi apa itu PLSV? PLSV adalah kalimat terbuka yang dihubungkan oleh tanda sama dengan dan hanya mempunyai satu variabel. Dan variabelnya itu berpangkat 1. Nah, perhatikan contohnya di situ. Bentuk umum dari PLSV itu dinyatakan dengan AX plus B sama dengan 0, dengan A tidak sama dengan 0. Kita lanjutkan sekarang masuk ke contoh PLSV. Perhatikan, 2Y dikurang 3 sama dengan 5. Nah, perhatikan di situ. Jadi PLSV itu yang pertama ada tanda sama dengan. Jadi ada tanda sama dengannya ya. Kemudian yang kedua, variabelnya itu hanya satu. Jadi 2Y minus 3 dikurang 5. Di situ variabelnya hanya ada satu ya, Y ya. Kemudian yang ketiga, pangkat variabelnya
1. Jadi di situ perhatikan y-nya itu di situ hanya pangkatnya 1. Baik, untuk memahami PLSV sekarang kita perhatikan contoh. Di sini terdapat 5 contoh dan kita identifikasi mana yang termasuk PLSV, mana yang tidak. Baik, kita bahas satu persatu. Yang pertama itu PLSV. Kenapa? Karena ada satu variabel X dan ada tanda sama dengan. Yang kedua, kenapa bukan PLSV? Karena di situ tandanya bukan sama dengan. Walaupun di situ ada variabel X. Yang ketiga, itu bukan PLSV. Kenapa? Karena di situ pangkat variabelnya itu 2. Padahal syaratnya persamaan linear satu variabel itu pangkatnya harus 1. Yang keempat itu PLSV. Nah, padahal di situ ada Y, ada Y. Nah, di ruas kiri ada Y, di ruas kanan juga ada Y. Pangkatnya sama-sama 1 dan variabelnya sama-sama Y. Maka itu dihitung satu variabel. Karena variabelnya sama dan pangkatnya juga sama. Kemudian yang terakhir, kenapa bukan PLSV? Nah, karena di situ ada 2 variabel, bukan satu variabel, yaitu variabel X dan variabel Y. Jadi jelas ya. Kesimpulannya, jadi PLSV itu harus pangkatnya 1, variabelnya juga 1 dengan tanda sama dengan. Baik, kita masuk ke contoh soal PLSV. Contoh yang pertama, 2x ditambah 1 sama dengan 7. Nah, di situ plus satunya harus dihilangkan. Kenapa? Supaya dalam satu ruas itu hanya tersisa variabel. Nah, untuk menghilangkan plus 1 itu harus dikurang dengan lawannya. Kalau plus 1 berarti dikurang dengan 1. Karena di ruas kiri dikurang 1, maka di ruas kanan juga dikurang 1. Sehingga sisanya adalah 2x, kemudian 7 dikurang 1 sama dengan 6. Sehingga 2x, di situ masih ada 2x ya. Untuk menghilangkan 2-nya agar tersisa x, maka harus dibagi dengan 2. Maka di situ 2x dibagi 2 sama dengan 6 dibagi 2. Sehingga x-nya itu sama dengan 3. Sekarang kita pakai cara yang kedua. 2x ditambah 1 sama dengan 7. Kita pakai pindah ruas ya. Namun perlu diingat bahwa dalam matematika itu tidak ada yang namanya pindah ruas. Ini hanya untuk mempercepat saja. Hingga 2x itu sama dengan 7 plus 1 pindah ke ruas kiri menjadi minus 1. Sehingga 2x sama dengan 6. 2x sama dengan 6 sehingga x itu 6 dibagi dengan 2. Sehingga hasilnya x itu sama dengan 3. Jadi penyelesaiannya adalah x sama dengan 3. Baik, kita masuk ke contoh nomor 2. Di situ juga sama ya dengan soal nomor 1. Ada minus 5 ditambah dengan lawannya plus 5. Maka ruas kanannya juga ditambah dengan 5. Sehingga menjadi min 5 plus 5 itu kan habis. Sehingga tinggal 2x, 7 tambah 5 sama dengan 12 gitu. Jadi 2x sama dengan 12. 2x-nya kita bagi dengan 2, yang ruas kanan juga kita bagi dengan 2 sehingga didapat x-nya itu sama dengan 6. Jadi penyelesaiannya adalah x itu sama dengan 6. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3. Di situ juga sama ya. Di situ ruas kanan dan kiri sama-sama ada variabel x-nya. Jadi kita hilangkan salah satunya dulu. Jadi yang pertama ada minus 3, kita tambah dengan 3, ruas kanan juga ditambah dengan 3, sehingga menghasilkan 2x sama dengan x tambah 9 tambah 3 itu x tambah 12. Kemudian kita kurangi lagi dengan x. Jadi ruas kiri kurangi dengan x, maka ruas kanan harus dikurangi dengan x. Jadi harus sama ya, kalau dikurang dengan x maka keduanya juga harus dikurangi dengan x. Sehingga
kita 2x dikurang dengan x sama dengan x dikurang x sama dengan 12, sehingga yang ruas kanan x-nya habis ya. 2x dikurang 1x itu sama dengan x. Jadi kalau nggak ada angkanya di depan variabel itu nilainya 1. Hingga itu dibaca 2x dikurang 1x sama dengan x dikurang x sama dengan 12, sehingga x-nya sama dengan 12. Jadi penyelesaiannya x-nya itu akan sama dengan 12. Baik, kita pakai cara yang kedua sekarang. Jadi minus 3 nya itu di ruas kiri kita pindah ke ruas kanan menjadi plus 3. Jadi kalau pindah ruas itu tandanya berubah. Yang tadinya negatif sekarang jadi positif, sehingga menghasilkan 2x ditambah x sama dengan 12. Nah, kita pindah lagi sekarang, gabungkan antara 2x sama x. Itu x artinya 1x ya. Sehingga kalau x di ruas kanan itu dipindah ke ruas kiri itu menjadi min x. Jadi 2x dikurang 1x sama dengan 12. Sehingga x-nya itu sama dengan 12. Jadi penyelesaiannya adalah x sama dengan 12. Baik, sampai di sini pembelajaran hari ini. Semoga bisa dipahami dan semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Terima kasih. Jika suka dengan video ini, silahkan kalian subscribe, kemudian bunyikan loncengnya, like, share, dan komen.